Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini Magnus Carlsen tidak memilih dengan H4, melainkan ia memilih pion ke B4, ia memulai pembukaan Polandia. Pion ke D5 saat ini, maka gajah ke B2, kuda ke F6, kuda ke F3, dan E6 membuka gajah mengancam pion. Maka A3 mensupport, gajah ke D6 saat ini. Yang jadi pertanyaan teman-teman, inilah uniknya dari Magnus Carlsen. Percaya atau tidak, ia memilih dengan pion ke G4 teman-teman, mengorbankan pion pada langkah ke-5, dan ini adalah langkah novelty yang belum pernah dimainkan teman-teman. Sangat-sangat menarik ke depan bagaimana teknik permainan yang coba ditunjukkan Magnus Carlsen. Dan dengan senang hati hitam menerima kuda menerima pion, maka benteng G1 dimana juga mengorbankan pion H2, dimana juga saat ini memantau pion G7. Diterima juga oleh hitam dengan kuda menerima pion H2, kuda menerima kuda, gajah menerima, benteng juga memukul pion G7, di mana ke depan membuka akses, maka gajah juga mengancam benteng. Dan hitam pun mencoba mendeskoneksikan diagonal ini, memainkan dengan pion ke D4, maka pion ke E3 berlanjut langsung juga membongkar, gajah ke E5 mundur mengancam juga benteng, menteri ke G4, dan bagaimana melanjutkan, hitam memilih raja ke F8, juga menambah tekanan terhadap benteng. Yang jadi pertanyaan, mengapa bang tidak diterima saja langsung benteng ini misalkan? Masalahnya menteri menerima juga mengancam benteng. Benteng ke F8, gajah menerima. Kita lihat teman-teman, bagaimana gajah ke depan aktif. Di sini juga sangat kuat gajah di sentral, sedangkan perwira dari hitam cukup stuck teman-teman. Di sini pun bahwa putih sedikit lebih baik. Oleh sebab itulah masih dicoba tentunya, yaitu dengan raja ke F8. Inilah yang cukup sulit teman-teman untuk ditemukan dikalkulasi oleh para pecatur pada umumnya, apalagi dalam format waktu blitz atau kilat teman-teman. Dan coba lihat posisi dengan saksama, apa kira-kira yang dimainkan oleh putih. Bagaimana teman-teman? Jika Anda menemukan kombinasi tersebut, Anda merupakan penerus Magnus Carlsen. Ia memilih dengan benteng memukul pion F7 skak, dan ini langkah brilian. Raja menerima, maka menteri ke H5 skak, waktu yang sama juga mengancam gajah. Raja ke F6 mensupport gajah, dan F4 saat ini lagi-lagi mengancam gajah, dan C5 saat ini. Karena apa teman-teman? Apabila gajah diselamatkan, tentunya cukup logis hanya mundur ke D6, maka gajah memukul pion skak mengancam juga benteng. Raja ke E7, maka di sini menteri akan terlebih dahulu ke G5 melakukan skak. Raja ke D7, maka menteri ke G7 skak, waktu yang sama mengancam benteng, mengembalikan kualitas dengan juga keaktifan perwira. Di sini pun bahwa putih jauh lebih unggul. Sangat-sangat menarik bagaimana part yang terjadi teman-teman. Seorang Grandmaster Magnus Carlsen mencoba mengetes kemampuan seorang International Master. Di dalam posisi seperti ini tentunya dipilih C5, maka menteri simpel memukul gajah skak. Raja ke F7 saat ini teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi bahwa langkah terbaik ialah raja ke G6, mencegah ke H5 untuk menteri melakukan skak. Semisal dilanjutkan gajah ke D3 skak, di sini raja ke H6. Pion memukul pion dengan harapan ke depan diterima, maka gajah dapat juga aktif. Masalahnya menteri ke H4 ada counter attack, sehingga melakukan langkah repetition ke depan. Dan apabila salah melangkah semisal ke C1, masalahnya menteri ke G1 ini akan skakmat teman-teman. Oke, menteri wajib menutup, maka di sini E5 membuka akses juga gajah. Pion memukul pion, maka benteng ke F8 menekan ke depan, maka ini pun akan kembali sebanding. Namun rupanya teman-teman, karena juga mulai tertekan menghadapi Magnus Carlsen, ia raja ke F7 dan Magnus Carlsen ada menteri ke H5 skak, raja ke E7, dimakan pion C5 melakukan skak, raja ke E8, lagi-lagi bolak-balik menteri ke H5 skak, raja ke D7, maka gajah memukul pion. Saat ini tempo mengancam benteng, juga aktifnya gajah, sangat-sangat menarik. Benteng ke E8, maka kuda ke C3 mengaktifkan diri, semua perwira ikut untuk menyerang. Dan hitam juga mencoba mengaktifkan perwiranya memainkan dengan kuda ke C6, dan gajah ke B5 langsung mengepin teman-teman. Kita lihat di sini juga mengancam pion skak ke depan. Maka raja ke C7, di mana ke depan dilakukan skak dapat mengamankan diri di petak B8. Gajah langsung juga memukul kuda, pion menerima, dan rokade sayap menteri mencoba mengaktifkan semuanya teman-teman, mendorong juga ke depan untuk juga membuka file ini, mengaktifkan juga menteri ke depan. Inilah ide dari Magnus Carlsen.
A5 dicoba dengan ide apabila diterima pertukaran ke depan teman-teman. Kita lihat membuka juga file A. Ini juga cukup berbahaya counter attack dari hitam. Maka B5 dimainkan. Gajah ke D7 dan kuda ke4 sangat menarik teman-teman. Menteri ke E7 menghindar. Mengapa menghindar? Apabila diterima pion B5 misalkan, masalahnya langkah kuda sebelumnya untuk menopang gajah ke B6 skak, waktu yang sama mengancam menteri. Oleh sebab itulah hitam menghindar menteri ke E7, maka menteri ke E5 skak saat ini. Raja ke C8 dan langkah juga pamungkas teman-teman. Pion ke B6 untuk menopang ke depan menteri ke C7 melakukan skakmat. Di sini juga dicoba counter attack dari hitam. Ia justru menteri memukul pion A3 skak teman-teman. Akan tetapi simpel bahwa gajah menutup ke B2 dan setelah juga langkah gajah menutup langkah ke-27, di sini juga bahwa hitam menyerah. Mengapa menyerah teman-teman? Bagaimana mencegah skakmat ini? Apabila menteri diselamatkan, maka tentunya cukup ada 2 atau 3 petak teman-teman. Kemanapun mundur, jelas saat ini melakukan skakmat. Dan juga sebelumnya sebenarnya, walaupun ditemukan semisal menteri ke-8 mencegah skakmat, benteng akan tetap ke H1 teman-teman. Benteng ke E7, kuda ke C5 saat ini. Dan tidak mungkin pion ini diterima karena ada discover ke depan cukup berbahaya teman-teman. Membuka gajah juga mengancam menteri. Benteng ke B8 rekomendasi dari komputer. Maka di sini ada 2 opsi. Yang pertama B7 skak. Tentunya tiada pilihan kecuali benteng menerima, maka kuda menerima benteng pertukaran, maka menteri ke C5, tempo juga ke depan untuk melakukan skak teman-teman. Keunggulan pion, di sini pun bahwa putih menang telak. Dan juga di dalam pos ini bisa dimainkan juga selain pion melakukan skak, tetapi kuda ke 4. Dan kita lihat teman-teman, di sini juga ancaman skakmat tentunya. Semisal pion ini juga terancam diselamatkan misalkan, kuda ke D6 adalah skakmat kuda dan juga pion ini cukup baik untuk juga mengontrol atau menjaga peta penting C7. Luar biasa teman-teman bagaimana Magnus Carlsen mencoba melakukan hiburan menghadapi seorang International Master. Sangat-sangat menarik juga bagaimana ia menemukan, yaitu dengan kombinasi benteng justru memukul pion pada langkah ke-11 mengorbankan benteng, dengan kompensasi juga mendapatkan gajah sehingga juga mendapatkan teman-teman kombinasi untuk juga raja ke F7, membuat juga posisi Magnus Carlsen cukup leluasa teman-teman, sehingga saat ini juga ada potensi untuk melakukan skakmat yang tidak bisa dicegah, dimana setelah menteri terancam apapun respon dari hitam. Kita lihat teman-teman, apabila juga mundur tentunya mencegah skakmat dimakan saja, maka kemanapun menteri melangkah, maka menteri tentunya ke C7 adalah skakmat. Oh no! Baiklah teman-teman, di sini Grandmaster Stamatis Arditis putih memulangkah dengan pion ke B3. Ini adalah Ninja Larsen attack. Biasanya juga dibalas dengan pion ke E5, pion ke D5, atau bahkan C5 dan bahkan B6 atau juga G6 teman-teman. Tetapi apa yang dimainkan Magnus Carlsen? G5 dimainkan, dan ini belum pernah dimainkan teman-teman, sehingga ini langkah novelty dinamakan dengan variasi Magnus tentunya. Gajah ke B2 langsung juga mengancam benteng, maka F6 menutup teman-teman. Kita lihat bagaimana dibuka saat ini diagonal ini, tentu saja E3 dimana ke depan melakukan skakmat. Apabila disepelekan misalkan A6 misalkan, masalahnya menteri ke H5 skakmat. Dan Magnus Carlsen mencoba dengan kuda ke H6. Ketika dilakukan skak ke depan, maka kuda menutup. Dan dalam kesempatan ini, putih memilih gajah ke E2 terlebih dahulu, maka gajah ke G7 dilanjutkan dengan melakukan skak raja ke F8. Inilah kita lihat pada thumbnail teman-teman, dan juga secara keunggulan signifikan bagi putih. Inilah teman-teman yang coba dimainkan Magnus Carlsen. Kita lihat, ia tidak rokade, benteng dibuat terjebak, gajah juga dibuat tidak bisa berkembang. Tetapi inilah kompensasi yang coba diberikan kepada putih. Bagaimana putih saat ini melanjutkan. H4 dipilih untuk juga membongkar file benteng saat ini, dan G4 teman-teman menolak tentunya. Gajah juga memukul pion, maka kuda menerima, menteri memukul kuda, sudah unggul pion saat ini, dan D5 dilanjutkan, tentu saja membuka diagonal gajah mengancam menteri. Untuk mundur satu langkah supaya tetap di petak aktif sebuah pilihan, tetapi juga mundur langsung ke E2 dari putih. Tentu saja Magnus Carlsen memanfaatkan kesempatan C5, langsung juga teman-teman membuka semua perwiranya aktif ke depan. Salah satu kuda untuk aktif, semisal kuda ke C3 atau bahkan kuda ke F3 sebuah pilihan, tetapi H5 langsung juga saat ini dari putih.
maka gajah juga langsung menghentikan pion ke depan melaju dan D3 dilanjutkan. Sehingga dengan D3 teman-teman, secara posisional kita lihat bahwa saat ini kembali sebanding. Tentunya Magnus Carlsen melakukan pengembangan kuda ke C6 saat ini, dan kuda ke D2 juga pengembangan, benteng ke G8 langsung juga menguasai teman-teman. Dan bagaimana melanjutkan, cukup logika bagaimana putih G3 menyelamatkan pion. Walaupun sebuah opsi yang cukup menarik mengorbankan pion bisa dilakukan, yaitu kuda aktif ke F3. Mengapa demikian? Apabila diterima, dapat dilanjutkan rokade saat ini, memanfaatkan juga ke depan bahwa raja sudah di sayap menteri ini membuka file G. Semisal benteng mundur, maka kuda ke H4 membongkar juga ke depan, memanfaatkan bahwa raja tidak bisa lagi rokade teman-teman. Namun rupanya kita kembali di dalam posisi seperti ini, dipilih G3, maka berlanjut pion ke A5, inisiatif lagi-lagi counter attack, membuka dari file A. A3 saat ini, maka A4 tetap teman-teman, pion menerima pion, benteng menerima, dan kuda ke F3 saat ini. Gajah ke G4 langsung mengepin kuda, bagaimana melanjutkan? C4 dimainkan, langsung juga menantang saat ini, ditolak dengan D4 dan benteng ke H4 teman-teman. Karena seperti ini, apabila diterima pion ini, masalahnya gajah juga akan terlebih dahulu memukul kuda karena membuka diagonal ini. Tidak mungkin kuda menerima karena sedang dipin. Tentunya raja menerima, dan apabila kuda memang cukup masuk akal menerima langsung pion, masalahnya kuda memukul kuda, gajah memukul menteri. Sini juga ke depan kuda melakukan skak forking, alangkah lebih kuat pion menerima pion. Dan secara posisi kita lihat teman-teman, dikuasai juga petak ini, menteri ke depan aktif untuk tempo juga mengancam gajah, dan di sini pun justru bawah hitam lebih baik. Kita kembali teman-teman, masih dicoba tentunya benteng ke H4, maka di sini kuda ke E5 lagi-lagi memanfaatkan bahwa kuda sedang dipin. Bagaimana melanjutkan saat ini, bagaimana menyelamatkan? Langkah brilian juga ditemukan oleh putih. Benteng memukul gajah, mengorbankan kualitas. Karena memang inilah satu-satunya teman-teman. Kuda juga menerima benteng, maka pion menerima pion, pion menerima kembali, kuda menerima pion saat ini. Ada potensi forkingan ke depan di petak E6. Maka menteri ke A5 menghindar, rokade dilanjutkan teman-teman. Walaupun melepaskan pinan saat ini dari menteri, tetapi dengan rokade juga bahwa kuda juga saat ini sedang dipin oleh gajah. Oke, benteng saat ini juga langsung menerima pion. Bagaimana melanjutkan teman-teman? Kuda ke E6 dipilih melakukan skak. Sebelumnya apa yang terjadi jika diterima pengorbanan ini? Walaupun ini sebuah opsi, menteri tentunya menerima skak. Raja ke C2 dilakukan skak, raja ke C3, gajah bisa memukul kuda skak. Di sini benteng menerima, menteri melakukan skak, dan tentunya kuda menutup. B5 dimainkan. Memang cukup komplikatif ke depan, tapi sampai posisi ini permainan pun masih sebanding. Kita kembali teman-teman ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini, dimainkan kuda ke E6 melakukan skak, raja ke F7, dan kita lihat teman-teman waktu Magnus Carlsen masih ada 2 menit, sedangkan putih tinggal 10 detik teman-teman. Menteri ke E4 dimainkan mencoba sentralisasi menteri, akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Maka saat ini langsung juga F6 dimainkan. Walaupun teman-teman ada langkah yang lebih kuat, Anda pos pilih ini. Apa kira-kira opsi terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah oleh dengan benteng ke A1 skak. Mengapa ini sangat kuat? Gajah menerima, menteri menerima skak, raja berpindah, maka menteri bisa memukul benteng. Kombinasi teman-teman, membawa kuda memukul pion skak, waktu yang sama mengancam juga menteri. Setelah diterima, maka di sini raja memukul kuda, unggul telak 1 perwira. Oke teman-teman, di dalam posisi ini sebelum juga langkah blunder tersebut, apa yang bisa dimainkan oleh putih ialah dengan kuda mundur teman-teman. Tetap juga menteri mensupport pion ini ke depan, menteri tidak bergerak. Semisal E5 saat ini, masalahnya kuda ke B5 dan masih cukup solid ke depan. Akan tetapi ketika dimainkan juga menteri ke E4 untuk juga mengancam pion ke depan, F5 dimainkan, maka saat ini diberikan juga pion B7, maka barulah benteng menerima pion D3 saat ini. Kita lihat, kuda terancam apabila F4 juga saat ini 3 kali terancam dicegah, kuda akan tumbang teman-teman. Sehingga masih dicoba tentunya dengan
Kuda juga saat ini menyelamatkan diri, maka benteng simpel saja memukul kuda. Pertukaran menteri memukul benteng tempo skak. Raja berpindah dilakukan skak saat ini, dan kita lihat digerogoti satu persatu dari Magnus Carlsen memukul pion tempo skak. Raja ke B1, dan setelah benteng ke 8 ancaman skak mat ke depan, maka di sini juga setelah langkah ke-31 putih menyerah teman-teman. Mengapa demikian? Apabila dicegah satu-satunya untuk mencegah skakmat menteri ke F3, masalahnya meninggalkan kuda sangat unggul dari hitam atau Magnus Carlsen. Luar biasa bagaimana permainan yang terjadi, dan kita lihat teman-teman bagaimana di posisi ini hanya Magnus yang bermain seperti ini teman-teman. Ia memberikan juga secara posisional keunggulan signifikan bagi putih, tetapi lagi-lagi Magnus Carlsen dapat survive walaupun ia memberikan seperti ini di awal permainan, tetapi ia masih dapat memenangkan permainan. Checkmate, atheists. Kuda ke C3 adalah langkah pertama yang dimainkan Magnus Carlsen, dinamakan dengan Fun Gate Opening. Dan ini adalah sejarah teman-teman, dan juga momen yang tak terlupakan oleh Grandmaster Armenia, San Sargsyan. Mengapa demikian? Karena seorang Grandmaster ini teman-teman dimainkan cukup menarik oleh Magnus Carlsen, dan bahkan diberikan keunggulan. Pada akhirnya kita akan melihat hasilnya ke depan. Dan hitam merespon juga dengan kuda ke C6, lalu pion ke D4, D5, pion ke E4, diterima pion yang terjadi teman-teman. Tetapi sebelumnya, apa yang terjadi jika tetap ditiru, yaitu dengan E5, maka pion D memukul pion E, pion D memukul pion E, menteri memukul menteri skak. Inilah bedanya ketika melakukan skak, tentunya wajib direspon, sehingga kuda memukul pion sentral, keunggulan juga bagi putih. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini hitam langsung memilih dengan pion D memukul pion E. Pada permainan masa lalu pernah dimainkan yaitu dengan gajah aktif. Pion juga aktif terlebih dahulu juga mengusir ke depan. Tetapi pada kesempatan ini adalah variasi Magnus, gajah ke F4 teman-teman, dan inilah langkah novelty, sehingga setelah langkah keempat kita memiliki partai yang baru. Bagaimana hitam merespon? Ia kuda ke F6, dan sampai pada posisi ini bahwa komputer pun menunjukkan hitam lebih baik. D5 dari Magnus baru saat ini, kuda ke B4, lalu gajah ke C4. Dilanjutkan dengan G6 mempersiapkan fianchetto, dan ini adalah langkah sedikit meragukan yang memberikan keunggulan bagi putih. Apa yang harusnya bisa dilakukan oleh hitam dalam posisi ini, yaitu dengan E6. Mengapa ini sangat kuat teman-teman? A3 dipilih mengusir kuda. Karena seperti ini, yang pertama, diterima misalkan saat ini, masalahnya menteri memukul menteri skak, pertukaran, gajah juga langsung memukul pion, pertukaran, maka di sini juga langsung pion menerima. Posisi inilah kira-kira yang terjadi. Tetapi andaikan dicoba yaitu dengan mengusir terlebih dahulu, masalahnya hitam akan lebih baik. Mengapa demikian? Kuda bisa saat ini juga langsung menerima pion, di mana kuda menerima kuda, pion menerima. Saat ini gajah terancam, gajah mundur, gajah juga dapat berkembang mempersiapkan rokade, pertukaran terjadi, dan di sini pun rokade ke depan, sehingga dengan keunggulan sentral dimiliki oleh hitam. Namun rupanya hitam tidak tertarik variasi ini. Kita kembali. Di dalam posisi Grandmaster San Sargsyan memilih dengan G6 mempersiapkan fianchetto lalu rokade ke depan. Maka Magnus baru saat ini tetap A3, maka kuda mundur ke A6, lalu F3 menawarkan juga. Apabila diterima tentunya kuda akan aktif ke depan untuk memukul kembali. Di sini ditolak dengan E3, tetap juga mengorbankan. Maka menteri ke D3, menteri dibuat ke depan untuk menerima pion, sehingga juga menguasai diagonal, di mana tujuan dari hitam akan mempersiapkan rokade, ditukarkan ke depan gajah, dimajukan pion, membuka file H. Inilah kira-kira ide besar dari Magnus. Maka gajah tetap ke G7, dan betul saja di sini rokade sayap menteri dipancing juga rokade berseberangan dari hitam rokade sayap raja, sehingga di papan terlihat rokade secara berseberangan, maka permainan akan berlangsung agresif. Maka barulah saat ini menteri menerima pion, lalu B6 lagi-lagi mempersiapkan juga fianchetto, sehingga ke depan double fianchetto dari hitam. Kuda ke E2 pengembangan, semuanya sudah berkembang, benteng sudah terhubung. Gajah ke B7, inilah langkah inisiatif teman-teman, menyerang dari sayap raja dengan H4. Kita lihat mendorong ke depan, kuda ke C5 dan H5 saat ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hitam merespon benteng ke E8 untuk ke depan secara tidak langsung mengancam menteri? Karena seperti ini, apabila dicoba kuda menerima pion ini, maka benteng juga memukul kuda, sebuah pilihan dan tetap unggul. Dan ada juga variasi yang lebih kuat, gajah akan ke H6.
di mana langkah selanjutnya mengusir juga kuda. Semisal benteng baru ke-8, maka G4 bisa saat ini. Kuda mundur, maka gajah mukul gajah. Pertukaran, menteri melakukan skak, raja berpindah, kuda akan datang teman-teman, di mana ke depan untuk juga memaksa pertukaran. Mungkin juga pion ke depan mengusir juga kuda, ancaman skakmat di petak H7. Dan kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi seperti ini dipilih tentunya dengan benteng ke-8. Dan Magnus Carlsen juga fokus untuk membuka file H, pion H memukul pion G, pertukaran pion H menerima. Mengapa bang tidak dicoba dengan pion F menerima? Karena membuka akan diagonal gajah, D6 open skak akan terjadi walaupun pion menutup, pion menerima pion, di mana mengancam menteri sebentar lagi akan promosi. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini pion H dibuat menerima, lalu gajah ke H6 menawarkan, gajah ke H8 menolak, kuda ke G3 saat ini. Lalu pion ke-6 advance ke depan mencoba juga menyerang dari sayap juga menteri. Inilah teman-teman sebuah posisional dan juga sebuah taktik yang cukup sulit ditemukan, tetapi juga dalam waktu singkat Magnus Carlsen menemukannya. Dan yang jadi tantangan Anda pause video ini, apa langkah yang dimainkan oleh putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah brilian itulah dengan gajah ke F8. Luar biasa teman-teman. Di sini benteng menerima, karena jelas apabila raja menerima, maka benteng memukul gajah skak, kuda menutup, membawa menteri ke 6 adalah skakmat brutal teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali di dalam posisi benteng tentunya menerima gajah, maka tetap juga teman-teman ini langkah brilian kedua. Sekali lagi Anda pause, apa yang dimainkan? Bagaimana teman-teman? Tentunya benteng memukul gajah dan ini yang dimainkan langkah brilian. Paksaan wajib diterima membawa menteri ke H6 skak, raja kembali ke G8, membawa benteng ke H1, ancaman skakmat di H8. Masih berlanjut kuda mencegah, dan di sini teman-teman tidak kuda memukul kuda walaupun ini opsi, tetapi benteng memukul kuda yang dimainkan tetap memaksa skakmat. Pion menerima, kuda ke F5, ancaman skakmat di petak G7. Kuda ke-6 mencoba mencegah, tentunya simpel saja teman-teman. Pion menerima saat ini, ancaman skakmat juga di G7 tak bisa dicegah. Dan setelah posisi ini, bahwa hitam menyerah. Dan tentunya apabila dilanjutkan hanyalah langkah pasrah, seperti mengorbankan menteri, mengorbankan juga benteng ke depan. Dan ini hanyalah pengorbanan, hanya menunda untuk ke depan skakmat di petak G7. Luar biasa bagaimana part yang terjadi teman-teman. Dan kita lihat bagaimana juga di dalam posisi seperti ini dengan juga fun gate opening yang dimainkan, memainkan juga pancingan saat ini, yaitu dengan gajah ke F8, langkah tak terduga teman-teman, diikuti dengan pengorbanan benteng terhadap gajah, diikuti dengan datangnya menteri, diikuti dengan datangnya benteng, sehingga juga menghasilkan juga ke depan ancaman skakmat yang tak bisa dicegah di petak G7, yaitu dengan menteri ke G7.